Oke, terus kemudian kita buka bagian perut sampai ke PX, kemudian kita pastikan bagian panggul atau simfisis ini ketutup. Nah, posisinya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopard 1. Leopard 1, apa itu? 1. Mengukur tinggi fundus uteri ibu hamil dengan menggunakan meteran pita. Oke, kita siapkan meteran pita mengukur tinggi fundus. Kita taruh di sini. Caranya kita tekan, kemudian tangan kiri ke bawah. Cara pertama. Cara kedua, Leopard 1 loh ya. Kita kumpulkan dulu. Sudah dapat. Kemudian kita tahan di bawah. Kemudian kita ukur. Nah, ini kan kebetulan perutnya gede ya. Ya, perutnya gede. Ini maju lagi, kan ini kebetulan bokong bayi nih, pegang. Depak kan? Nah, ini kepala bayinya nih, Bu. Nih, pegang, Bu. Nah, ya, ini kebetulan ini ada bayinya nongol nih. Nah, berarti ini nanti akan agak nyeri. Bagaimana supaya untuk mengurangi nyeri? Ya, ini ditahan gini, ini kita raba. Kalau depak berarti ini adalah bokong. Ya. Kalau bokong kemungkinan dia bayinya ngadep sana atau ngadep sana. Untuk menentukan yang Leopard 2 nanti soalnya. Sudah, ini kita ketemukan batasnya. Kemudian jangan pakai yang besar. Kemarin gitu, Osce. Dia pakai yang besar, pakainya yang kecil. Ya, pakai yang kecil terus ini 0. Batasnya di mana tadi? Tarik sampai simfisis pubis. Tadi batas bawahnya di mana? Jangan miring begini, harus tengah, memotong umbilikus atau memotong udel. Nah, ini ada di 46. Ya, tinggi fundusnya di 46. Oke, sudah ya. Nanti tinggal menghitung pakai rumus usia kehamilan dan tafsiran berat badan janin. Tinggi fundusnya 46, catat ya, jadi kita bawa catatan kecil. Tinggi fundus 46, kemudian ini presentasi bagian atas adalah bokong sementara. Leopard 1 menentukan tinggi fundus. Leopard 2 Melakukan pemeriksaan Leopard 2, melakukan pemeriksaan Leopard 3. Masang Leopard 2 ada itunya enggak? Enggak ada, oke. Leopard 2 itu untuk menentukan punggung kanan atau punggung kiri. Ya, puka puki. Ini agak nyeri, Ibu tarik nafas. Relax. Tarik nafas lagi. Hembus lagi. Oke, kalau sakit bilang ya, Bu. Tangan kanan ini meraba. Ini agak didorong, ya. Kalau yang di sebelah sini kosong berarti puka, sini papan. Tapi kalau kebalikannya berarti puki. Tadi kan sini udah bokong, ya. Ini kepala. Berarti kira-kira kita meletakkan lenek di sebelah A sebelah sini, B sebelah sini. Yang mana? A atau B? Punggung kan sebelah sini. Ini kan kosong tadi kan, ini kosong. Berarti ini tadi kan bokong. Ya kan? Ini bokong. Berarti ini kepala dong. Iya. Ya, karena di sini tadi saya raba-raba, kalau dia melintang ini akan lebih maju karena ini kosong. Gitu. Karena ini kebetulan bokong. Dia puka, punggung kanan. Ini kepala kan? Kita meletakkan lenek ada di A atau di B? Di A. Karena apa? Jantung mendekati ke kepala. Paham ya? Sampai sini. Oke, setelah kita menentukan puka puki, baru kita ambil lenek.
Tadi letaknya di mana? Ah. Boleh dipegang nggak leneknya ketika? Enggak. Boleh. Kita pasin dulu. Nah. Udah jelas, baru kita hitung. Ya, baru kita hitung. Kurang lebih normalnya 140 sampai 150 kali per menit. Terus kemudian begitu juga kita periksa dengan Doppler untuk memastikan. Ibu pengen dengar suara bayinya. Dede, ayo Dek. Oh kenceng ya Bu. Oh. Kalau saya kencengin dia naik kan. Nah, berapa itu? 122 tuh, semakin meningkat. Oke, turun lagi gitu karena enggak ini. Tapi nanti kalau denyut jantung beneran ibunya nanti senyum-senyum, dianya makin ya. Udah denger ya Bu, bayinya ya. Denyut jantungnya cukup kuat, insya Allah sehat. Leopard ke 2. Leopard ketiga adalah menentukan presentasi bagian bawah itu apa, bagian atas itu apa. Tadi sudah dapat kita di Leopard 1 gitu ya. Ini untuk memastikan lagi. Oh iya, ini kepalanya ada. Nah Bu, bagaimana untuk kehamilan yang usianya 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan atau 2 bulan? Nggak segede ini. Jadi cuman, mohon maaf ya, ini cuman di sini, kemudian kita goyang-goyang. Itu seperti ada bola, itu dia lari-lari ke sana. Pas kita pegang, ibunya suruh rileks. Rileks ya Bu. Nah itu berarti positif. Gitu. Ya. Nih, terus kemudian dari bawah untuk menentukan bagian atas, ya kan, di Leopard 1. Kalau Leopard 4 ini kita dorong ke bawah. Ini agak sakit. Jadi ini agak neken ke bawah. Oh, sudah kepala. Tapi kalau kepalanya ini masih goyang berarti belum masuk PAP. Tapi kalau sudah masuk nggak goyang-goyang berarti dia kepalanya sudah masuk PAP, pintu atas panggul. Kemudian kita periksa lagi kalau ini masih ketemu ya, atau dari sini. Kalau ini masih bisa ketemu berarti belum masuk pintu panggul. Tapi kalau ini sudah begini berarti mulai masuk pintu panggul. Nanti tulisannya di catatan bidan atau perawat atau dokter, U itu kepala, dia mulai masuk berarti seret. Ya, U seret. Itu berarti persiapan masuk pintu panggul. Terus kalau sudah masuk tapinya masih bisa goyang, itu U dicoret dikit, U-nya kecoret dikit, sudah mulai masuk pintu panggul. Sampai U kecoret tengah. Nah, itu berarti sudah masuk pintu panggul. Biasanya ibu dianjurkan sering-sering sila dan latihan nafas dalam. Gitu. Oke, level 1 sampai 4 sudah. Selanjutnya mendengarkan BJJ dengan menggunakan stetoskop Leinert atau Doppler. Tadi sudah ya, digabungkan di Leopard 2 sekalian karena sudah ketemu punggung kanan atau punggung kiri. Lanjut. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkusi ginjal. Perkusi ginjal, nah ini jarang dilakukan juga karena kalau kandungannya ini sudah besar. Jadi pemeriksaan ginjal ini ada di bawah tulang iga paling akhir, di bawah begini. Oke, ya. Atau ibunya disuruh duduk atau miring, coba miring. Sip. Nah, terus kemudian tangan kita ada di posisi yang tadi saya bilang, bagian tulang iga terakhir di bagian belakang. Kemudian kita pukul pakai tangan menggenggam. Rileks ya. Tarik nafas, hembus.
Sekali lagi. Embus. Sakit nggak? Sakit. Embus ke dalam nggak? Embus. Minumnya suka kurang? Sering? Pipisnya susah nggak? Pipisnya? Keruh. Ya, gitu ya. Kalau nusuk banget gitu, rasanya pas saya iya, kan ada tulisan dia menyebar atau 2 jari atau 1 jari. Menyebar ya, menyebar. Minum yang banyak. Oke. Ya, oke. Terus kemudian Selanjutnya, membuka pakaian bawah dan memeriksa ada tidaknya varises pada ekstremitas bawah. oke, ini udah selesai kan? Lepot 1 sampai dengan 4 kita tutup dulu. Tadi baru pemeriksaan ginjal gitu ya, supaya perutnya tidak diler kemana-mana. Ganti kita buka bagian bawah ya. Ada udem atau oh ada varises atau tidak? Kita tekuk kalau melihat varises. Nah ini ya. Kemudian kita lihat di sini ada varises satu. Ya, bisa kita raba ataupun kita inspeksi, gitu ya. Oke, tidak ada. Terus? Selanjutnya, melihat dan mempalpasi tekan udema pada ekstremitas bawah kanan dan kiri ibu hamil. Oke, menekan udema itu ada di sekitar ini, dari mulai tumit sampai atas mata kaki. Jadi kita pencet, ya, kita pencet, kita tekan, ya, sedalam mungkin. Kemudian kita lepas. Kalau dia ada piting udema, ada cekungan udema, berarti si ibu mengalami pembengkakan, gitu. Ada indikasinya karena protein urinnya tadi tinggi, gitu. Ya, ditambah lagi ketika dipukul bagian ginjalnya, dia ada nembus, cuman tidak begini kan, menyebar melurah, gitu. Oke? Selanjutnya, mengatur posisi dorsal rectum dan memasang pengalas. Kita periksa dari bagian vulva. Ya, makanya tadi kan ada disinfektan tinggi. Kita melakukan vulva hygiene, ya, kita pasang, kemudian kita lihat. Karena kemarin kan di kelas kita sepakatkan ada varises per vagina atau tidak, ya kan? Intinya itu, ya. Terus kemudian yang kedua, ada keputihan atau tidak. Kalau ada keputihan, maka kita anjurkan si ibu untuk pemeriksaan transvaginal, gitu. Ya, dimasukkan alat melalui vaginal, alatnya dipasang kondom dulu, kemudian dikasih gel, dia masuk itu untuk menerawang sampai ke dalam, bukan hanya vagina, serviks saja tidak, tetapi bisa sampai menembus karena ada gelnya tadi ya. Jadi ultrasoniknya itu bisa menembus pada bagian dalam rahim, gitu. Jadi bisa diketahui penyebab dari keputihan si ibu yang alami, gitu ya, seperti yang saya ceritakan kemarin ya, gitu ya, yang anak remaja itu. Oh, itu makin banyak keputihannya terus disertai kontraksi, itu kabar terakhir, nggak tahu keguguran atau enggak, gitu. Dan anjuran dokter sebetulnya harus dirawat, tapi ibunya belum tahu kalau dia kondisinya seperti itu. Dia hanya inisiatif sendiri beli flagistatin. Flagistatin itu adalah obat sariawan, biasanya sariawan atau keputihan yang digunakan pada ibu-ibu yang sudah berumah tangga, gitu. Jadi dia dimasukkan pada malam hari setelah membersihkan vulva hygiene, mau tidur itu dimasukkan, kemudian nanti besok paginya ketika pipis kan relaksasi ya, paginya relaksasi, dia akan keluar sendirinya. Kalau memang masih terjadi infeksi, dia bentuknya lendir, gitu, keluarnya seperti itu. Nah, kondisi si anak itu kan sudah parah, ada hijau dan bau, gitu ya. Takutnya menginfeksi si janinnya juga, karena berapa hari itu lebih banyak kapasitasnya, takutnya air ketubannya juga tidak mulai rembes, gitu, karena kabar terakhir disertai kontraksi.
gitu. Terus lanjut. Selanjutnya. Itu ya untuk vagina ya. Oke. Kalau keputihan kalau keputihan biasanya nanti diresepin flagistatin itu tadi. Ya, boleh. Selanjutnya melakukan vulva hygiene. Iya tadi udah. Melihat keadaan genital eksternal. Oke, tidak ada varises, tidak ada keputihan. Kalau ada keputihan tadi diresepkan flagistatin. Nanti dilihat diobservasi, tidak harus menunggu 2 minggu. Tapi biasanya pasien disuruh kontrol 1 minggu untuk melihat ini. Karena takutnya dia mengarah ke infeksi atau bukan keputihannya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya menerapkan komunikasi terapeutik selama pemeriksaan. Oke, Ibu ada nyeri nggak? Kecuali yang ini tadi, selebihnya nggak ada ya. Udemnya nggak ada Ibu, ini nggak ada. Terus tidak ada keputihan, tidak ada varises per vagina. Ini di sini juga nggak ada. Bisa mulai olahraga karena ini kepala sudah mulai ini. Suka perjalanan jauh? Enggak, kalau misalnya perjalanan jauh pakai motor, ini pakai gendongan ya. Sekarang kan ada ya penahan kandungan, nah pakai itu supaya tidak tergoncang-goncang, tidak trauma bayinya, gitu ya. Supaya tetap di posisi, gitu ya, karena sudah kepalanya sudah di bawah, gitu. Jadi sudah dengar ya denyut jantungnya, senang. Boleh nanti pertemuan berikutnya kita USG.